Selamat datang kembali di Indonesia Defense Review. Pada video sebelumnya kami telah membahas rencana TNI AU dan TNI AD pada Rapim TNI. Kali ini kami akan membahas rencana modernisasi alutsista TNI AL berdasarkan Rapim TNI 2021. Di periode sebelumnya, TNI AL memiliki rencana yang cukup baik untuk memperkuat armada kapal perang permukaan dan kapal selamnya. Akan tetapi rencana ini tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Kapal selam Nagapasa Class yang dibeli dari Daewoo Ship and Marine Engineering yang memiliki nilai kontrak sebesar 1,1 miliar dolar memiliki beragam masalah, sehingga banyak sekali keluhan dari kru kapal tersebut. Hal ini mengakibatkan kontrak kapal selam kedua sebanyak 3 unit bernasib tidak jelas, dan kemungkinan besar berujung pada pembatalan kontrak. Tidak hanya itu, terdapat beberapa masalah lain seperti kapal-kapal TNI AL yang masih berkondisi FFB&W atau Fitted for but not with. Sebagai contoh, Corvette Bung Tomo Class yang masih tidak memiliki rudal anti udara. Dengan ini, Kementerian Pertahanan dan TNI AL telah melakukan evaluasi untuk perencanaan ke depannya agar tidak mendapatkan masalah serupa. Dan dapat dipastikan rencana ini cukup ambisius. Perlu kami ingatkan kembali kepada viewer bahwa informasi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang labil dari pihak Kementerian Pertahanan dan TNI AL. Dalam memenuhi kebutuhan MEF 3, Kementerian Pertahanan telah melakukan beberapa upaya dengan melakukan kerjasama atau rapat dengan delegasi dari Prancis, Jerman, Turki, Denmark, dan beberapa negara lainnya, termasuk galangan kapal lokal. Proyek besar yang akan direncanakan meliputi pengadaan kapal selam, kapal frigate, kapal cepat rudal, dan kapal lainnya. Sesuai dengan draft Rapim TNI 2021, TNI AL kedepannya akan mengakuisisi beberapa macam alutsista, seperti 5 kapal selam Scorpene, 4 kapal selam TKMS U-214, 2 kapal selam tipe 310, 2 kapal selam serbu KSSI 18 KCR 62M, 6 KCR berbahan komposit 52M, dan 3 KCR 60M buatan galangan lokal. Menurut hasil investigasi dari tim kami, terdapat kerancuan pada penamaan kapal selam serbu KSSI, dikarenakan KSSI adalah kapal selam Chang Bogo Class yang sudah ditolak Kementerian Pertahanan dan TNI AL. Selain melakukan pengadaan alutsista, terdapat perencanaan untuk meningkatkan kapabilitas kapal-kapal yang sudah ada. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga telah melakukan kontrak kapal Iver Huitfeldt Class Frigate produksi Odense Maritime Technology Denmark sebanyak 2 unit. Dan nilai kontrak tersebut mencapai 720 juta dolar. Kapal ini memiliki kapabilitas untuk melakukan peperangan udara, permukaan, dan bawah laut. Kapal ini nantinya akan dilengkapi dengan Naval Combat System dari Leonardo Italia. Kapal ini dapat dipersenjatai dengan berbagai macam produk, khususnya dari Eropa dan Amerika. Akan tetapi, kami memprediksi produk Eropa akan terpilih untuk melengkapi spesifikasi persenjataan Iver Huitfeldt, seperti OTM-EL 76 mm, rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3, Oerlikon CIWS, dan rudal anti udara Aster 1530. Hal ini dikarenakan produk Eropa lebih realistis, baik dari segi biaya, kemudahan pembelian, maupun unsur-unsur politis, serta mengacu pada komunalitas dengan aset-aset TNI AL yang sudah ada. Meskipun persenjataannya terlihat minimalis dibandingkan Iver Huitfeldt Class Frigate yang dimiliki Angkatan Laut Denmark, TNI AL masih memiliki opsi upgrade di masa mendatang jika diperlukan. Dan dapat dipastikan Iver Huitfeldt Class Frigate akan menjadi kapal kombatan terbesar yang dimiliki TNI AL di masa modern ini. Nantinya, Iver Huitfeldt akan dikerjakan di galangan kapal BUMN PT PAL beserta galangan swasta yang diawasi oleh supervisi dari Babcock OMT.
Selanjutnya, TNI AL juga melakukan pengadaan kapal frigat tahap kedua. Dalam tahap ini, terdapat beberapa negara yang telah menawarkan produk terbaiknya, dimulai dari Italia dengan frame Bergamini class, Belanda dengan Sigma 10514 class, Inggris dengan Arrowhead 140, dan yang terakhir ada Jepang dengan FFM 30. Dari seluruh kontender tersebut, sudah dipastikan produk Jepang terlebih dahulu yang tereliminasi. Ini dikarenakan FFM 30 masih menggunakan komponen atau persenjataan buatan Amerika. Dari pihak Damen sendiri tetap konsisten menawarkan desain Sigma 10514 sebagai upaya melanjutkan program frigate sebelumnya. Hal ini patut diapresiasi sebagai usaha membentuk komunalitas dari aset yang sudah ada. Akan tetapi negara seluas Indonesia memerlukan frigate dengan ukuran yang lebih besar agar dapat memaksimalkan operasi di laut dengan level gelombang yang jauh lebih tinggi. Selain itu, kapal yang lebih besar juga bisa dijadikan sebagai efek deterrence saat berhadapan dengan kapal-kapal yang lebih besar seperti frigate atau destroyer milik Angkatan Laut Cina. Arrowhead 140 dan frame merupakan opsional terbaik untuk TNI AL sejauh ini, dikarenakan kedua platform tersebut memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama. Sampai sekarang, masih belum ada rilis resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai spesifikasi persenjataan yang akan diusung oleh dua platform tersebut. Selain pengadaan kapal kombatan, TNI AL juga telah mengadakan kontrak pembelian LST atau Landing Ship Tank Bintuni Class dari galangan kapal lokal sebanyak 9 unit. Tujuan dari pengadaan kapal LST ini tentu saja untuk mempermudah proses transportasi pasukan, kendaraan taktis, truk, MBT, dan suplai lainnya. Dalam pengadaan KCR-60, TNI AL telah menyerahkan kontrak ini kepada galangan kapal BUMN dan swasta. Nantinya, KCR-60 TNI AL juga akan dilengkapi dengan pernika Therma Seaflex dan dilengkapi dengan rudal Exocet MM40 Blok 3. Dari Rapim TNI 2021, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI AL sangat menginginkan alutsista canggih untuk meningkatkan jumlah dan memodernisasi armada kapal perang demi mengejar MEF-3. Akan tetapi dari rencana daftar belanja TNI AL pada Rapim TNI 2021 sangatlah tidak realistis. Meskipun Kementerian Pertahanan menggunakan dana dari pinjaman luar negeri sekalipun tidak akan cukup untuk memenuhi semuanya. Tentu saja, daftar rencana belanja TNI AL nantinya akan direvisi dan disesuaikan kebutuhannya di Bappenas. Dan akan jauh lebih baik bila TNI AL memenuhi kebutuhan persenjataan pada kapal yang sudah ada seperti KCR 4060 yang masih belum dilengkapi rudal. Dikarenakan kontrak rudal C705 yang akan dibeli TNI AL masih belum diselesaikan sampai saat ini. Diharapkan dengan dirakitnya kapal Iver Huitfeldt class frigate, kualitas dan kapabilitas kinerja PT PAL dapat meningkat, sehingga bisa memperluas pangsa pasar kapal di Asia Tenggara atau bahkan secara global. Dan bila mana TNI AL sudah mendapatkan alutsista yang canggih dan dapat menjawab tantangan di era modern, tentu saja kesiapan kru kapal TNI AL juga harus ditingkatkan dengan latihan yang ketat dan melakukan simulasi sering mungkin. Mulai dari peperangan anti udara, anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan perang elektronik. Hal ini tentu saja untuk mengasah kemampuan prajurit dan perwira kapal dalam pengambilan keputusan taktis. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang rencana TNI AL ini? Apa saja alutsista yang seharusnya diakuisisi oleh TNI AL? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Indonesia Defense Review, dan sampai jumpa di video berikutnya.